Hai semua, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat mocha chocolate eclair. Kita bikin dulu choux pastrinya atau flanya. Saya punya 3 butir kuning telur, saya taburi dengan sedikit garam. Lalu setelah itu kita masukkan aja gula pasirnya dan juga tepung maizena. Untuk takaran lengkapnya nanti bisa dicek di description box. Ini saya mau aduk aja sampai tercampur rata. Seperti ini. Nah, sesudah tercampur rata, saya mau panaskan susu. Jadi susunya itu kita hangatkan aja, nggak usah sampai mendidih. Yang penting sampai shimmering aja atau sampai hangat-hangat kuku. Baru setelah itu saya mau campurkan sedikit susunya ke dalam campuran telur tadi. Kita namakan dengan tempering, yaitu menyamakan suhunya. Jadi campuran telur tadi itu tidak langsung saya masukkan ke susu yang mendidih karena takutnya nanti telurnya akan jadi matang. Maka kita tempering dulu atau kita samakan suhunya seperti ini. Kita masukkan setengah susunya ke adonan telur. Nah, setelah tercampur rata dan gulanya itu larut, saya masukkan langsung semuanya ke dalam panci. Seperti ini ya teman-teman. Dan susunya ini, campuran susu dan telurnya akan saya masak di api kecil. Apinya kecil aja sambil diaduk terus menerus ya. Jangan sampai bosan mengaduk supaya menghasilkan pastry cream yang lembut. Ini saya tambahkan sedikit pasta mocha sekitar 1 sendok teh. Ini kita aduk lagi sampai nanti jadi fla atau krim ya. Jadinya nanti kental gitu. Oke, kita aduk perlahan sampai nanti jadi fla yang smooth and silky ya. Jangan bosan mengaduk, ini sudah mulai kental ya. Nah, kenapa tadi kok telurnya nggak langsung dimasukin? Karena kalau misalkan langsung dimasukkan ke dalam panci susu, itu akan jadi telur orak-arik ya, nggak akan jadi smooth kayak gini. Nah, sampai meletup-letup aja, itu tandanya flanya itu sudah bisa kita gunakan ya. Ini meletup-letup seperti ini. Dan ini juga smooth banget, teman-teman bisa lihat sendiri. Smooth and silky ya, sama sekali nggak ada gumpalan-gumpalan atau serabut-serabut telur yang mirip telur orak-arik itu nggak ada. Karena tadi kita tempering dan kita aduk terus-menerus ya, sampai mengental seperti ini. Saya pindahkan ke wadah yang lebih besar supaya uap panasnya itu hilang, agak sedikit hilang, lalu saya tutupnya itu harus nempel ya, nempel ke flanya supaya nanti nggak ngulit gitu. Atau nanti karena ini masih panas, kalau nggak nempel uap airnya akan naik ke atas dan akan netes ke fla, itu yang menyebabkan flanya jadi cepat basi. Oke, kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kulit chousnya. Ini saya pakai susu cair, lalu air. Nah, setelah itu saya akan masukkan margarin ya. Atau boleh pakai mentega juga boleh. Lalu gula dan juga garam ya. Ini semua akan saya masak sampai susunya itu mendidih ya. Perbedaan antara bikin kulit susnya dan bikin flanya. Tadi susunya itu kita masak sampai shimmering aja kalau flanya. Tapi kalau kulit susnya kita masak sampai mendidih. Sampai benar-benar mendidih gitu. Kita tunggu dulu. Nah, sampai mendidih seperti itu baru kita kecilkan apinya. Dan masukkan tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein sedang ya. Masukkan aja semua tepungnya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Sampai adonannya itu kering ya, nggak ada cairan sama sekali. Ini kunci supaya susnya itu mengembang dan juga
sukses ya ketika di oven tuh nggak kempes. Nah, sampai kering, sampai nggak ada air seperti ini ya teman-teman. Sampai adonannya itu nggak lengket di pancinya. Nah, sampai bener-bener kering seperti ini. Nah, matikan apinya sambil saya mau lebar-lebarin supaya cepet uap panasnya cepet hilang ya. Nah, dilebar-lebarin sambil diaduk seperti ini supaya uap panasnya hilang. Sebelum kita masukkan telur, saya mau masukkan 2 butir telur, tapi saya masukkan 1 dulu supaya lebih mudah tercampurnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita aduk, kita campur, jangan sampai dicampur itu dalam kondisi panas ya, nanti telurnya akan matang. Cukup hangat-hangat aja gitu. Nah, ini saya ganti pakai whisker supaya lebih mudah ya mengaduknya sampai tercampur rata. Oke. Sesudah tercampur rata seperti ini ya, kita udah nggak lihat cairan lagi. Boleh kita masukkan telur yang kedua. Jadi untuk kulitnya ini saya pakai 2 telur. Ini kita campur lagi. Nah, seperti ini teman-teman, dicampur aja. Pakai whisker ya, kita nggak perlu pakai mixer. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sabar mau pakai mixer, boleh silahkan pakai mixer supaya lebih cepet ya. Tapi kalau misalkan saya cukup pakai whisker aja seperti ini. Nah, itu sudah mulai tercampur. Konsistensinya itu nggak basah, nggak terlalu kering, just nice aja teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah bisa kita pakai. Saya mau masukin adonan kulitnya ini ya. Ini kita pastikan dulu semuanya tercampur rata menggunakan spatula sebelum kita masukkan ke piping bag supaya lebih mudah dibentuk ya. Saya masukin aja adonannya semuanya ke piping bag. Nah, seperti ini. Masukin aja semuanya supaya lebih mudah dicetak atau dibentuk. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari resep-resep Mifika Kitchen. Jangan lupa subscribe. Oke, jika sudah semuanya seperti ini, saya mau pakai squid yang bentuknya bunga. Lalu kita tarik aja seperti ini, memanjang ya eclairsnya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya loyang yang non-stick atau anti lengket, bisa pakai loyang yang dialasi dengan baking paper anti lengket ya. Jadi kita tarik aja, kita tekan, lalu ditarik, berhenti, lalu tarik ke atas supaya lebih mudah putusnya. Ditarik ke atas, nah seperti itu ya. Oke, ini siap di oven. Ovennya jangan lupa dipanaskan dulu di suhu 190 derajat. Saya oven selama 25 menit ya. Sembari menunggu di oven, saya mau bikin lagi ya. Seperti ini. Ini hasilnya banyak dan enak banget ya teman-teman. Perpaduan antara kulit susnya yang gurih dan pastry creamnya yang tidak terlalu manis dikombinasikan dengan coklat, itu cocok banget. Ini yang sudah matang, hasilnya mengembang seperti ini, bisa dilihat perbedaannya ya dengan yang masih mentah. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman, jadinya banyak. Saya taruh di piring seperti ini. Lalu kita keluarkan flanya yang dari kulkas tadi ya. Ini dari kulkas ya teman-teman, dari chiller, jangan di freezer. Lalu saya pindahkan ke mangkok. Karena ini flanya itu sedikit kaku, jadi saya mau haluskan dulu
Saya mau aduk dulu supaya lembut dan supaya lebih mudah aja dimasukkan ke dalam kulit susnya. Nah, seperti ini. Ini saya masukkan sebagian aja flanya ke dalam piping bag ya. Oke, lalu kita isi. Saya mau lubangin aja pakai sumpit ya, supaya lebih mudah aja memasukkannya. Saya lubangi 3 gini pakai sumpit, baru dimasukkan flanya ya yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita semprot sampai sekiranya penuh gitu, baru kita stop. Oke. Kita masukkan aja. Nah, itu sampai keluar ya. Kita boleh pakai sumpit gini, diratain aja. Ini jadinya ya. Oke, kita bikin lagi satu lagi supaya teman-teman bisa lihat. Kita lubangin aja 3 gitu di tengah. Lalu samping atas dan juga bawah. Setelah itu baru kita isi. Ini flanya itu kalau dimakan dalam kondisi dingin itu enak banget, sama sekali nggak enak ya teman-teman. Karena kita bikinnya itu dari tepung maizena, bukan dari tepung terigu, dan kita mengaduknya secara perlahan di api kecil sampai hasilnya itu smooth and silky. Nah, kalau kebanyakan seperti ini bisa di swipe aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai. Ini saya lelehkan 75 gram coklat batang atau coklat block atau dark cooking coklat. Saya tambahin dengan 2 sendok makan susu cair supaya nggak terlalu kental ya coklatnya. Ini masih panas. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman punya whipped cream, boleh juga dicampur dengan whipped cream, tapi saya pakai susu cair aja. Oke, seperti ini. Kita aduk dulu. Setelah dirasa tercampur, kita tambahin lagi susu cairnya 1 sendok makan. Nah, seperti ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita celupkan aja eclairsnya yang sudah kita isi tadi dengan fla, dicelupin aja kayak gini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Celupin aja satu persatu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sebagian sudah dimakan anak saya. Saya mau cicipin dulu ya. Ini eclairsnya, coklatnya masih basah ya, belum terlalu kering karena barusan dicelup. Rasanya itu nggak terlalu manis, terus gurih dari kulitnya, dan wangi mokanya itu berasa. Juga ada sensasi dari coklatnya, dari cooking coklat yang sedikit pahit. Itu sangat-sangat pas banget. Ini anak saya mau nyicipin ya. Kita lihat ekspresi wajahnya. Anak kecil itu nggak bisa bohong. Dia suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thanks for watching. Dan jangan lupa dicoba di rumah. Selamat mencoba.